Dalam sepak bola modern, tidak banyak gelandang yang mampu mempengaruhi permainan di dua arah sekaligus, baik ketika menyerang maupun saat bertahan. Gelandang yang bukan hanya mencetak assist atau gol, tetapi menjadi denyut nadi timnya. Dan di era Premier League saat ini, satu nama muncul sebagai bintang utama di lini tengah. Ia bernama Moises Caicedo. Lahir di Ekuador, namun kini menjadi figur kunci di salah satu klub paling kompetitif di Eropa, Chelsea FC. Dan kemudian dipanggil sebagai salah satu gelandang termahal di dunia. Inilah kisah pemain yang bukan hanya menguasai bola, tetapi juga menguasai pertandingan. Tapi sebelum kita masuk lagi ke perjalanan karirnya yang inspiratif, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID agar kamu tidak ketinggalan narasi dokumenter sepak bola mendalam penuh data valid seperti ini. Moises Isaac Caicedo Corozo lahir pada tanggal 2 November tahun 2001 di Santo Domingo di Ekuador. Sejak kecil ia memperlihatkan bakatnya yang luar biasa dalam sepak bola yang sudah diperhitungkan sejak usia dini. Pada usia 14 tahunnya, ia sudah bergabung dengan Independiente del Valle, salah satu akademi paling progresif di Amerika Selatan yang dikenal menghasilkan talenta bertahan berkualitas. Caicedo sendiri tumbuh dalam sistem yang tidak hanya mengasah teknik individual, tetapi juga membangun pemahaman taktiknya, dasar penting untuk gelandang modern. Ia tidak hanya kuat dalam duel fisik, tetapi juga cepat dalam pengambilan keputusan, sebuah kualitas yang jarang dimiliki oleh pemain di usia seperti itu. Karir profesionalnya pun pertama kali dimulai di Independiente del Valle, yang kemudian membuahkan awal besar. Ia menjadi starter reguler di lini tengah tim senior, bermain di kompetisi CONMEBOL Sudamericana, dan menunjukkan bahwa ia bisa tampil stabil di kancah internasional sejak usia muda. Keunikan permainan dari Caicedo sendiri terletak pada kombinasi antara tenaga fisik dan kecepatan transisi, membuatnya siap bersaing di level tertinggi. Pada bulan Januari tahun 2021, Moises Caicedo pun meraih momentum besar saat direkrut oleh Brighton and Hove Albion di Premier League, liga paling fisik dan cepat sejagat sepak bola modern. Transfer ini pun menjadi titik awal karir Eropa yang sesungguhnya. Awalnya digambarkan sebagai gelandang bertahan masa depan, Caicedo pun kemudian berkembang menjadi gelandang box-to-box modern yang berkontribusi dalam segala fase permainan. Dari menutup ruang lawan hingga menjadi penghubung penting antara lini tengah dan serangan. Sejak bergabung dengan Brighton, ia terus menunjukkan konsistensi yang mengejutkan. Tampil sebagai starter reguler, bukan alternatif, dan menjadi pemain yang mampu memimpin lapangan tengah. Menurut statistik FotMob, selama musim pertamanya ia pun tercatat melakukan jumlah tackle, interceptions, dan ball recoveries yang menjadikannya salah satu gelandang terbaik klub. Bahkan menjadi target observasi klub besar Inggris lainnya. Musim demi musim, Caicedo menjadi semakin dominan. Namun momentum paling berkesan datang ketika ia menjadi bagian penting dalam pencapaian historis Brighton. Seperti halnya Brighton mencapai posisi tertinggi di Premier League sejak promosi, mulai bersaing di papan atas. Lalu Brighton pun tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Dan Caicedo pun secara konsisten menjadi pemain yang paling banyak memenangkan duel di lini tengah Brighton. Pada satu pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers, statistik Opta pun mencatatkan Caicedo sebagai pemain dengan tackle sukses tertinggi dan pemulihan bola terbanyak di musim tersebut. Sebuah rekor yang mencerminkan dominasi fisik sekaligus inteligensi taktisnya.
Momen lain tak kalah gemilang datang ketika ia mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Gol yang kemudian masuk dalam nominasi Goal of the Week Premier League. Sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang gelandang bertahan yang sebenarnya lebih sering menjadi penyeimbang permainan daripada pencetak gol. Kunci dari dominasi Moises Caicedo bukan semata fisiknya, tetapi kemampuan menyeimbangkan defensif dan ofensif dengan ritme permainan yang luar biasa. Inilah beberapa aspek utama gaya permainannya. Yang pertama adalah reading the game. Caicedo sendiri memiliki insting membaca serangan lawan jauh di atas rata-rata. Dia bukan hanya mengikuti arah bola, tetapi juga sering berada di ruang kosong sebelum bola sampai. Lalu yang kedua adalah ball recovery and transition. Ia mampu merebut bola lalu langsung menghubungkan ke lini tengah ke serangan tanpa kehilangan kendali. Lalu yang ketiga adalah passing and vision. Passing akuratnya pun sering memecah pertahanan lawan, memberikan peluang bagi striker depan. Lalu yang keempat, physicality and pressing. Kecepatan, stamina, dan tekanan tanpa bola membuatnya menjadi faktor penting dalam sistem pressing Brighton yang dinamis. Data statistik dari FotMob menunjukkan Caicedo berada di puncak grafik tackle success rate, interception per 90, serta progressive pass, menjadikannya bukan sekedar gelandang bertahan, tetapi gelandang total modern yang mampu menyeimbangkan keberadaan tim di kedua sisi permainan. Musim panas 2023 bukan sekadar bursa transfer biasa. Itu adalah musim panas ketika nama Moises Caicedo menjadi pusat perang transfer paling panas di Inggris. Chelsea dan Liverpool pun saling berebut. Tawaran demi tawaran diajukan. Angka yang beredar pun bukan lagi puluhan juta, melainkan ratusan juta pound sterling. Dan pada akhirnya, sejarah tercipta. Chelsea resmi merekrut Moises Caicedo dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 115 juta pound sterling, menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah Premier League. Bukan hanya mahal, bukan hanya sensasional. Transfer itu pun membawa satu hal yang jauh lebih berat, yakni tekanan. Harga 115 juta pound sterling bukan sekedar angka. Itu adalah ekspektasi, itu adalah sorotan, dan itu adalah beban psikologis yang tidak semua pemain mampu untuk ditanggung. Debut Caicedo pun bersama Chelsea tidak berjalan mulus. Dalam pertandingan awalnya, ia sempat melakukan pelanggaran yang berujung penalti. Momen yang langsung menjadi bahan kritik media Inggris. Namun disitulah karakter seorang pemain besar diuji. Alih-alih runtuh, Caicedo justru bereaksi. Menurut analisis dari The Athletic dan Sky Sports di tahun 2024-2025, performanya pun meningkat signifikan setelah periode adaptasi awal. Statistik advance yang menunjukkan peningkatan dalam ball recoveries per 90 menit, progressive carries, dan successful duel percentage, passing accuracy under pressure. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai gelandang bertahan agresif. Ia berkembang menjadi pengatur ritme permainan Chelsea. Di Brighton, Caicedo bermain dalam sistem yang sangat terstruktur dan kolektif di bawah Roberto De Zerbi. Namun di Chelsea, ia menghadapi tantangan berbeda. Tim muda, proyek pembangunan ulang, dan dinamika taktik yang terus berubah. Musim 2024 hingga 2026 memperlihatkan transformasi yang penting. Ia mulai dimainkan dalam beberapa variasi peran, seperti yang pertama sebagai single pivot nomor 6 murni, sebagai jangkar utama di depan bek tengah, bertugas menjaga keseimbangan defensif. Lalu yang kedua, double pivot, bermitra dengan gelandang kreatif untuk memberikan kebebasan ofensif bagi rekan setimnya. Lalu yang ketiga, hybrid role. Dalam fase build up,
Ia turun sejajar dengan bek tengah, menciptakan struktur 3 pemain di belakang. Data dari Premier League Official dan Opta menunjukkan bahwa Caicedo pun menjadi salah satu pemain dengan interception tertinggi di skuad Chelsea. Persentase tackle sukses di atas rata-rata liga, dan progresif pass meningkat dibandingkan musim pertamanya. Lalu yang menariknya adalah ia mulai menunjukkan peningkatan dalam distribusi jarak jauh. Umpan diagonalnya pun menjadi senjata untuk membuka ruang sayap, sesuatu yang jarang terlihat pada fase awal karirnya. Ini bukan lagi Caicedo yang hanya merebut bola. Ini adalah Caicedo yang mengontrol tempo pertandingan. Salah satu momen paling menentukan datang pada pertandingan besar melawan tim papan atas Premier League musim 2025. Dalam laga tersebut, Caicedo pun mencatatkan 90% akurasi umpan, 6 tackle sukses, 4 interception, dan 8 ball recoveries. Statistik yang kemudian disebut oleh analis BBC sebagai complete midfield performance. Itu bukan sekedar angka, itu adalah pernyataan. Dari pemain muda mahal yang diragukan, menjadi pemimpin tak terlihat di lini tengah. Hal yang jarang dibahas tentang Moises Caicedo adalah perkembangan mental dan kepemimpinannya. Pada tahun 2026, ia tidak lagi dipandang hanya sebagai talenta muda Ekuador. Ia menjadi figur penting dalam ruang ganti Chelsea. Pemain yang memberi contoh melalui etos kerja dan konsistensi. Wawancara bersama Reuters dan Sky Sport menyoroti bagaimana staf pelatih melihat Caicedo sebagai pemain dengan profesionalisme tinggi, disiplin taktik, kemampuan belajar cepat. Ia bukan mengambil tanggung jawab lebih besar dalam komunikasi defensif, namun ia mengarahkan posisi rekan setimnya, mengatur pressing line, bahkan membantu bek muda beradaptasi. Di usia yang masih relatif muda, ia sudah bermain layaknya veteran. Jika melihat data statistik lanjutan dari Opta dan FBref hingga 2026, Caicedo berada di persentase tinggi untuk defensive action-nya, pressure applied-nya, progressive carries from defensive third-nya, dan over recoveries leading to shot. Lalu artinya apa? Itu adalah dampaknya bukan hanya menghentikan serangan, tetapi juga memulai peluang. Inilah pergeseran besar dalam karirnya. Ia bukan hanya ball winner, namun ia adalah transition engine. Meski baru beberapa musim di Chelsea, rumor tidak pernah benar-benar menghilang. Media seperti The Guardian dan Sky Sport pun menyebutkan bahwa klub elit Eropa tetap memantau situasinya, terutama jika Chelsea gagal konsisten di Liga Champions. Namun laporan terbaru di tahun 2026 menunjukkan bahwa manajemen Chelsea melihat Caicedo sebagai bagian inti proyek jangka panjang, bukan sebagai aset jual beli. Kontrak panjangnya pun menjadi sinyal kuat. Chelsea membangun masa depan di sekelilingnya. Dari Santo Domingo hingga ke Brighton dan mencatatkan sejarah transfer di Stamford Bridge, Moises Caicedo telah melewati lebih dari sekedar perjalanan karir biasa. Ia melewati tekanan harga, ia melewati kritik publik, dan ia melewati fase adaptasi. Dan kini, di tahun 2026, ia berdiri sebagai salah satu gelandang paling lengkap di Premier League. Bukan karena harga transfernya, tetapi karena evolusinya. Di level internasional, Moises Caicedo menjadi pilar penting timnas Ekuador. Ia tampil reguler dalam kualifikasi Piala Dunia, UEFA Nation Cup di level kompetisi Amerika Selatan atau CONMEBOL, serta Piala Dunia Qatar di tahun 2022. Menunjukkan bahwa kemampuan dan konsistensinya bukan hanya terjadi di klub, tetapi juga di panggung internasional. Kontribusinya pun membantu Ekuador meraih kemenangan penting dan memberikan ketenangan di lini tengah tim. Memberikan bukti nyata bahwa ia bukan hanya unggul secara klub,
tetapi juga berpengaruh di level negara. Moises Caicedo adalah gelandang yang bukan hanya banyak statistiknya dihitung, tetapi keputusannya di lapangan yang selalu menciptakan efek nyata di hasil pertandingan. Dari akademi kecil di Ekuador menuju Premier League, menjadi salah satu gelandang unggulan yang membawa timnya mencapai kancah Eropa. Ini bukan sekedar perjalanan karir, ini adalah kisah tentang konsistensi, kerja keras, ketangguhan mental, dan evolusi permainannya. Dan keseimbangan antara teknik, fisik, serta wawasan taktik menjadikan Moises Caicedo bukan sekadar nama, tetapi fenomena gelandang modern. Moises Caicedo bukan sekadar gelandang bertahan. Ia adalah fondasi, ia adalah keseimbangan, dan ia adalah denyut yang tak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Ia pernah diragukan, ia pernah ditekan oleh harga 100 juta pound sterling. Namun yang membedakan pemain biasa dan pemain besar adalah satu hal, respon terhadap tekanan. Dan Caicedo pun menjawabnya dengan evolusi. Dengan tackle yang presisi, dengan visi yang matang, dengan kepemimpinan yang tumbuh, di usia yang masih sangat muda, ia sudah memahami satu hal penting tentang sepak bola modern. Bahwa permainan bukan hanya soal menyerang, tetapi tentang mengendalikan ruang, waktu, dan ritme. Perjalanannya pun belum selesai. Musim demi musim akan terus menguji konsistensinya. Rumor transfer mungkin akan datang dan pergi. Namun satu hal yang pasti, Moises Caicedo pun kini bukan lagi prospek masa depan. Ia adalah bagian dari masa kini Premier League. Dan masa depannya masih menunggu untuk ditulis. Jika kamu menikmati dokumenter mendalam, penuh data, analisis taktik, dan cerita di balik layar seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse ID sekarang juga. Tekan like, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Siapa pemain berikutnya yang harus kita bedah secara mendalam? Karena di Soccerverse ID, kita tidak hanya menonton sepak bola, kita memahaminya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.